Oke kawan-kawan satu hobi, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita ya, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini di depan saya sudah ada 3 bahan bonsai serut. Dan untuk kali ini kita tidak akan buka sungkup atau apa ya. Cuman di sini saya menghadapi sedikit masalah dengan 3 bahan ini ya. Karena bahan-bahan ini atau ketiga bahan ini ya sudah saya tanam kira-kira lebih dari 4 bulan ya. Cuman seperti yang kawan-kawan perhatikan di sini dalam kondisi pohon serutnya masih dalam sungkup, sedangkan perkembangannya tidak terlalu bagus. Dan sudah jelas ya, kalau umumnya serut itu umur 4 bulan biasanya sudah tumbuh cabang-cabang yang panjang dan subur ya. Namun untuk 3 bahan ini seperti yang kita lihat, pertumbuhan cabangnya tidak begitu bagus dan masih mentok seperti ini saja ya, dalam arti bisa dibilang pertumbuhannya macet. Nah, nanti kita akan coba cek dan lihat kondisi atau bagaimana keadaan bonggol dari ketiga pohon serut ini. Karena untuk pohon serut sendiri ya sebagian besar atau keseringan masalah yang dihadapi adalah bagian bonggol, sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu seperti ini. Nah, nanti kita akan coba lihat dan cek dulu seperti apa keadaannya. Oke, jadi disimak terus ya videonya, jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan dan salam satu hobi, salam bonsai. Terlebih dahulu kita akan buka sungkupnya atau plastik penutup dari bahan bonsai serut ini. Kita akan lihat lebih dekat ya bagaimana kondisi percabangan atau tunas-tunas baru yang tumbuh. Nah, seperti ini ya. Ini bahan pertama. Ini umurnya sama semua ya. Ini umur 4 bulan. Yang pada umumnya pohon serut itu paling tidak maksimal 1,5 bulan atau 2 bulan ya, sudah pasti menunjukkan perkembangan, baik perkembangan tunas yang tumbuh ataupun kondisi kesuburan dari cabang-cabangnya ya. Maksimal 2 bulan sudah bisa dipastikan pertumbuhannya bagus untuk atau dalam kondisi normal ya. Tapi ini sudah lebih dari 4 bulan, pertumbuhannya hanya seperti ini. Oke, ini bahan kedua dan ini bahan yang terakhir. Dan mungkin kawan-kawan satu hobi masih ingat ya, ketiga bahan ini sudah pernah saya tampilkan pada saat proses dongkel sekitar 4 bulan yang lalu. Saya pernah tampilkan di video ya. Dan mungkin untuk video waktu mendongkelnya nanti bisa saya sisipkan di kolom deskripsi ya, kalau kawan-kawan mungkin penasaran pada saat proses mendongkelnya. Dan sekali lagi ini umurnya sudah lebih dari 4 bulan dan pertumbuhan tunasnya hanya seperti ini ya, mentok seperti ini ya, walaupun ada tunas baru yang tumbuh atau pucuk baru yang tumbuh, cuman ini perkembangannya tidak begitu bagus. Dan ini bahan kedua apalagi ini ya, bahkan ada yang pertumbuhan tunasnya yang kering ya, seperti ini. Dan untuk bahan ketiga ini juga sama, pertumbuhan cabang-cabangnya juga macet ya, macet seperti ini. Bahkan ada beberapa bagian pucuk yang agak layu, yang walaupun di sini kondisi medianya ini basah ya, basah. Untuk media sendiri ini saya pakai campuran dari pasir kali dan juga sekam bakar ya. Nah, ini dia. Dan nanti kita akan coba bongkar ulang
dan kita akan lihat bagaimana kondisi bonggol dari ketiga bahan surut ini ya. Oke, langsung saja kita akan bongkar dulu. Dan kawan-kawan satu hobi, setelah kita lakukan pembongkaran tadi, pembongkaran pot, dan bisa kita lihat kondisi ketiga dari bahan surut ini sama ya, kondisinya sama, yaitu mengalami pembusukan di bagian akar atau bonggol ya, seperti ini. Bahkan ini bisa kita lihat hampir semua bagian akarnya sudah menghitam karena mengalami pembusukan ya. Dan kita akan coba lihat satu persatu bagaimana kondisi akar dari bahan-bahan surut ini. Nah, ini dia. Ini sebagian belum, tapi di bagian pangkal ya. Nah, ini dia. Ini mengalami pembusukan. Bagian sini juga sudah mulai menghitam. Hal ini menyebabkan tidak adanya pertumbuhan akar, yang menyebabkan akar tidak tumbuh dan tidak berkembang, bonggolnya tidak berkembang sama sekali. Dan pertumbuhan tunas-tunas baru ini sudah bisa dipastikan hanya mengandalkan nutrisi dari kambium saja. Untuk bahan kedua ini juga sama ya. Nah, ini pembusukannya sudah cukup parah. Tidak ada tanda-tanda akar tumbuh ya. Sama sekali tidak ada akar yang tumbuh karena mengalami pembusukan seperti ini. Dan untuk bahan yang paling tinggi ini kondisinya juga sama, di bagian pangkal mengalami pembusukan seperti ini. Dan untuk penyebab dari membusuknya bonggol dari bahan-bahan surut ini, kemungkinan besar ini karena media yang terlalu lembab, dan juga kemungkinan adanya bakteri ya, bakteri yang terbawa bisa oleh tanaman itu sendiri ataupun dari media. Tapi saya rasa ini asal muasalnya dari media sendiri ya. Karena setelah saya lihat tadi lebih jelas, ternyata medianya cuman pasir kali tanpa campuran. Padahal sebenarnya kalau untuk surut sendiri ya, paling bagus medianya adalah pasir kali full ya, pasir kali tok tanpa campuran. Tapi ini mungkin penyebab lainnya adalah karena terlalu lembab ya, sehingga bahannya atau bahan bonsainya semuanya mengalami pembusukan akar. Dan kemungkinan juga karena tempat penempatan, maksud saya mungkin tempatnya terlalu teduh sehingga air yang terkandung dalam media tidak bisa terurai sempurna ya, karena tempatnya terlalu teduh dan kurang mendapat sinar matahari. Untuk bahan surut sendiri saya rasa berdasarkan pengalaman ya, pada saat proses sungkup juga memerlukan sedikit sinar matahari, tetapi tidak langsung ya, dalam arti perbandingannya setengah-setengah, setengah teduh dan setengah mendapat sinar matahari, dalam arti secukupnya saja. Karena terus terang saja untuk bahan surut sendiri
merupakan tanaman yang tidak terlalu suka dengan media yang terlalu lembab, dan mungkin semua itu yang menyebabkan bahan-bahan ini semuanya mengalami pembusukan akar atau bonggol ya. Dan nanti untuk mengatasi bahan ini agar tidak terbuang percuma ya, nanti kita akan potong bagian-bagian dari bonggolnya yang mengalami pembusukan, dan kita akan lakukan proses penanaman ulang dengan metode stek batang ya. Stek batang dalam arti cabang-cabang yang masih tersisa kita akan tanam langsung di tanah, dalam arti tanpa akar ya. Dan nanti sekalian kita akan lakukan prosesnya. Jadi karena pohon serut atau bahan bonsai serut merupakan salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan dengan cara stek ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, pembusukan akar seperti ini, jadi kita bisa lakukan metode tanam ulang dengan metode stek batang. Dan untuk daun dari semua pohon serut ini yang tumbuh ya, kita harus potong sampai habis. Sama pada saat proses mendongkel ya, mendongkel awal, jadi daunnya semuanya harus kita potong habis. Mungkin untuk bahan ini kita akan pendekkan sedikit cabang-cabangnya. Mungkin nanti arahnya ke bonsai atau bahan bonsai, untuk bahan bonsai small ya, small atau mame mungkin nanti kita akan pendekkan semuanya. Kita akan ulangi semuanya. Dan untuk bonggol kita akan rapikan lagi dan hilangkan bagian yang busuk ya. Padahal ini dalamnya masih bagus, cuman sayang di bagian pinggir-pinggirnya semuanya sudah mengalami pembusukan seperti ini. Dan untuk bahan bonsai serut yang tinggi ini, yang cabangnya twin ya, kita akan bagi dua saja.
Nah kawan-kawan, setelah kita potong-potong tadi dan hilangkan bagian-bagian yang busuk, terutama di bagian bonggol ya. Nah kita mendapat 4 bahan untuk ditanam ulang dengan sistem atau cara stek batang ya. Ini yang ini adalah bagian dari bahan bonsai tadi yang twin ya. Saya bagi dua, saya potong bagi dua seperti ini. Dan ini karakternya cukup menarik ya kalau dibuang ini. Sayang sekali kalau semuanya dibuang. Dan ini juga yang paling kecil saya potong pendek seperti ini bagian bonggol akarnya ya. Saya ambil pendek seperti ini. Dan yang ini juga sama, bagian bonggolnya juga saya potong. Dan untuk bagian atas juga saya potong-potong, saya pendekkan ya. Nah itu adalah bagian yang sudah terimbas pembusukan, jadi kita harus buang dan tidak kita pakai ya. Takutnya nanti untuk bahan ini misalnya kalau kita tanam ulang ini, takutnya nanti mengalami pembusukan lagi, biar tidak mubasir. Dan untuk keempat bahan ini mungkin nanti kita akan bersihkan dulu ya sebelum kita masuk ke proses tanam. Kita akan rapikan bagian-bagian potongan gergajinya dan juga kita bersihkan ulang nanti. Dan sekali lagi untuk bahan bonsai serut ya, bahan bonsai serut, sebelum proses tanam kita harus benar-benar memperhatikan proses pengeringan dari getahnya agar sempurna, dalam arti benar-benar kering. Setelah itu benar-benar kering getahnya, setelah itu baru kita boleh masuk ke proses tanam. Oke, mungkin itu tadi ya sedikit ulasan singkat dan juga tips bagaimana cara mengatasi bahan bonsai serut yang pertumbuhannya macet dan juga mengalami pembusukan pada bonggol. Jadi walaupun bonggolnya mengalami pembusukan, kita tidak harus membuang bahan tersebut. Bisa kita manfaatkan lagi dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang busuk dan kita tanam ulang ya. Karena inilah salah satu keistimewaan dari bahan bonsai serut. Nah, bahan bonsainya kalaupun mengalami pembusukan masih bisa ditanam ulang lagi ya dengan metode stek seperti ini. Selama getahnya ini masih ada, nah selama itu pula bahan bonsai serut masih bisa ditanam ulang sampai benar-benar hidup ya. Nah seperti yang kita lihat di sini, getahnya masih ada seperti ini, masih ada keluar ya. Jadi kambiumnya masih sangat segar dan bisa ditanam ulang kembali. Oke, terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah dalam berkarya. Sampai jumpa.